Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus. Kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Enjoy the Process. Semakin berkembangnya zaman, terkadang kita manusia pengennya segala sesuatu yang instan. Kita tidak mau dan tidak suka melewati proses. Seperti contohnya, jika dulu kalau kita hendak membeli makanan ke restoran gitu, kita harus meluangkan tenaga, meluangkan waktu untuk kita datang ke restoran tersebut. Ataupun mungkin ada delivery order tetapi tidak ada di semua toko. Tetapi sekarang hampir semua toko yang maju, yang mau berkembang, mau nggak mau dia harus bekerja sama dengan ojek online. Akhirnya kita bisa memesan hanya dari rumah dan makanan tersebut datang. Hal ini terjadi karena manusia punya sifat yang ingin semuanya serba instan, serba praktis. Dahulu kalau kita mau berkomunikasi, mungkin sebelum saya lahir gitu, itu kalau mau berkomunikasi menggunakan surat. Jadi kita kirim surat lewat kantor pos dulu ya, belum ada mungkin ekspedisi lain, masih pakai kantor pos. Kita mengirim surat lalu beberapa hari kemudian dibalas, dan itu cukup lama ya. Kemudian dengan seiring perkembangannya zaman, proses yang tadinya butuh berminggu-minggu atau berhari-hari sekarang bisa hitungan detik. Jadi kita kirim WhatsApp, kirim SMS gitu, lalu langsung nyampe ke tujuannya, lalu tinggal ditunggu aja dibalas. Jadi sekarang mulai serba instan gitu ya. Nah, dari kisah barusan, analogi barusan adalah bahwa kebanyakan manusia ataupun naluri manusia itu ingin sesuatu yang instan, sesuatu yang efisien, efektif, maunya yang cepat, nggak mau berproses. Kebanyakan orang ngelihat si A, wah dia terlihat kaya, bisnisnya sukses, apa yang dia kerjakan terlihat berhasil, lalu wah saya pengen deh kayak dia, kapan ya saya kayak dia. Tetapi di balik itu semua, di balik kesuksesan seseorang, itu sebenarnya ada proses yang panjang. Mungkin dia pernah bangkrut, dia pernah gagal, dia pernah belajar dari pengalaman, sampai akhirnya dia bisa sampai ke titik sekarang. Nah, malam hari ini kita mau belajar untuk menikmati proses Tuhan. Jadi kalau kita dalam melakukan segala hal, kalau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, lagi on the way, lagi dalam perjalanan ke sana, tapi ada kerikil-kerikil kecil, ada ujian-ujian kecil, pencobaan-pencobaan kecil, kita harus tetap menikmati proses tersebut. Yang pertama adalah dalam kita menikmati proses Tuhan, jadi Tuhan izinkan proses itu terjadi, yang pertama kita perlu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini berkata jelas bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi di saat kita lagi bergumul, kita lagi berdoa, kita lagi menginginkan sesuatu, baik itu dalam bidang rohani ataupun sesuatu dalam bidang duniawi, jasmani gitu, kalau kita minta kepada Tuhan, bukan berarti langsung Tuhan saat itu juga kasih. Ya mungkin ada beberapa hal yang Tuhan langsung kasih, langsung jawab juga. Tetapi dalam proses kita bergumul, dalam proses kita berjuang, dan dalam proses kita menuju ke tujuan tersebut, kita harus tetap mengucap syukur. Jadi misalnya saya membuat toko, lalu saya bangun, lalu saya bikin toko ini kok sebulan nggak ada pembeli, sedikit, 2 bulan, 3 bulan, lalu saya mulai jenuh, saya mulai bosan, saya mulai marah, akhirnya saya kesal sendiri, akhirnya ya udah deh tutup aja deh tokonya. Ya itu saya bakalan gagal dan saya nggak bakal bisa mencapai toko tersebut menjadi besar atau menjadi rame gitu. Nah, hal yang perlu saya lakukan yang pertama adalah bersyukur. Jadi saya harus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi sejelek-jeleknya situasi kita, mungkin situasi kita lagi sedih, Tuhan lagi mengizinkan masalah terjadi. Masalah itu banyak, baik itu masalah ekonomi, masalah kerohanian juga bisa, masalah keluarga, masalah hubungan, dan masalah-masalah lainnya. Kita harus tetap bersyukur. Jangan sampai kita malah jauh dari Tuhan, kita malah marah-marah sendiri, emosi itu tidak menghasilkan sebuah solusi dalam kita menjalani suatu proses yang Tuhan izinkan. Yang kedua adalah kita harus percaya. Jadi kalau kita tadi bersyukur, itu bagus. Tapi kalau kita hanya bersyukur tapi kayak
aduh kira-kira yang saya lakukan ini bisa berhasil nggak ya, kira-kira masih ada potensi nggak ya. Kalau mulai ada timbul keraguan, itu kita juga harus lawan, kita harus percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan melakukan itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini jelas berkata bahwa pencobaan yang kamu alami, yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau ujian atau tantangan atau proses dari Tuhan itu melebihi kemampuan kita, nggak pernah. Jadi kalau misalnya kita sedang dalam masalah yang besar, sebesar apapun itu, secara manusia mungkin terlihat susah banget, mustahil banget, justru kita harus bangga, kita harus happy, kita harus senang. Kenapa? Berarti masalah yang besar yang sedang kita hadapi Tuhan izinkan, berarti Tuhan juga percaya bahwa kekuatan kita lebih besar daripada masalah itu. Karena ayat ini kan tadi jelas berkata bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kita punya masalah yang terlihat besar, kita harus bangga malah, karena berarti kekuatan kita juga besar. Tuhan yakin kalau kita bisa melewati itu. Jadi yang nomor 2 adalah percaya. Jangan sampai kita timbul keraguan dalam kita menjalani proses dari Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak menyerah. Kalau kita tadi pertama sudah bersyukur, yang kedua kita juga percaya, tetapi kalau di tengah jalan kita menyerah, ya kita nggak bakal bisa sampai garis finish. Seperti suatu perlombaan, ada titik start, titik mulai. Lalu kemudian di tengah perjalanan, di tengah perlombaan tersebut, misalnya perlombaan lari ya, di tengah-tengah sudah merasa capek dan akhirnya menyerah, ya kita nggak bakal bisa sampai titik finish. Untuk sampai ke titik finish, kita harus terus berlari sampai ke titik finish. Begitu juga dalam kita menjalani proses dari Tuhan, kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Jadi memulai sesuatu itu gampang, tetapi untuk bertahan, stay on track dan gak menyerah itu yang cukup sulit. Nah itulah yang kita belajar pada malam hari ini. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini jelas berkata kalau kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Jadi harus jalan terus, jangan menyerah. Kalau ada masalah, cobaan, tantangan, ujian, proses dari Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus terus maju, jangan menyerah di tengah jalan, jangan langsung kita jadi marah-marah ke Tuhan, kita komplain, kita jauh dari Tuhan bahkan, terus kita menyerah, ya udahlah, udah lari aja lah dari masalah ini, udah itu nggak boleh, nggak baik. Seharusnya sebagai anak Tuhan kita nggak melakukan hal seperti itu. Jadi itu 3 poin penting dalam kita enjoy the process. Jadi kalau kita lagi ada masalah, kita lagi diproses sama Tuhan untuk kita boleh bertumbuh, baik itu secara kerohanian, bertumbuh juga secara jasmani juga, pola pikir juga kita bertumbuh. Kita harus enjoy aja proses itu dengan 3 cara tadi. Yang pertama bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kalau masalah ini tidak lebih besar dari kekuatan kita, karena kekuatan kita lebih besar, karena kan Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan yang terakhir, kita tidak menyerah. Jadi sebesar apapun masalah, kita tidak menyerah, kita terus jalan terus, maju terus, bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melewati proses daripada Tuhan. Dan yang pasti dan yang terakhir, Tuhan kenapa sih memberikan proses hidup? Kenapa sih Tuhan gak memberi jalan itu lurus aja? Ada maksud Tuhan. Kenapa? Seperti kita sekolah dulu ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita sekolah, saat mau naik kelas ada ujian. Sama. Di saat kita sudah melayani Tuhan, misalnya kita sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, di situ Tuhan uji, ada ujian. Kalau ujiannya lulus, berarti kita naik kelas. Berarti tingkatan level iman kita bertambah, kerohanian kita naik. Begitu udah naik, dikasih ujian lagi yang lebih susah. Tentu dong, ujian anak kelas 1 SD sama ujian anak 1 SMA berbeda, lebih susah yang 1 SMA. Nah itu juga semakin lama semakin naik, kerohanian kita naik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.
Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, untuk kita boleh enjoy the proses, menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.